Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fadila Atalia Molina dengan NIM 200310667 dari Prodi Pendidikan Biologi Universitas Negeri Padang. Baiklah, saya akan menjelaskan hasil praktikum saya, yaitu pertama menjelaskan tentang filum Porifera, kedua yaitu menjelaskan filum Annelida, ketiga yaitu menjelaskan filum Mollusca. Pertama yaitu filum Porifera. Porifera berasal dari bahasa Latin yaitu porus yang artinya pori dan fer yang artinya membawa. Porifera adalah hewan yang pada permukaan tubuhnya berpori. Pori-pori di tubuhnya dihubungkan oleh saluran kecil menuju rongga yang di dindingnya mempunyai rambut getar. Pada pori memiliki fungsi sebagai saluran keluar masuknya air dalam ia mengandung bahan makanan ke dalam rongga tubuh. Porifera merupakan hewan bersel banyak atau metazoa yang paling sederhana atau primitif karena belum mempunyai organ ataupun jaringan sejati. Porifera juga merupakan hewan multiseluler tetapi belum mempunyai jaringan, organ, dan sistem organ. Biasanya porifera terdapat pada perairan jernih, dangkal, dan menempel pada substratnya. Beberapa menetap di dasar perairan berpasir ataupun berlumpur. Ukuran tubuh porifera sangat bervariasi dari besar kacang polong sampai kelas dari filum porifera yaitu Demospongia. Demospongia berasal dari bahasa Yunani yaitu demo yang artinya tebal dan spongia yaitu spon. Memiliki rangka yang tersusun dari serabut spongin. Demospongia merupakan golongan hewan bertulang lunak karena tidak memiliki rangka. Ada yang beberapa yang memiliki rangka yang tersusun dari serabut-serabut spongin dengan spigula dari zat skarsi. Tubuhnya berwarna cerah karena mengandung pigmen yang terdapat pada ambiosit. Fungsi warna diduga untuk melindungi tubuhnya dari sinar matahari. Bentuk tubuhnya tidak beraturan dan bercabang. Tinggi dan diameternya yang mencapai lebih dari 1 meter. Seluruh Demospongia memiliki saluran air tipe leukonoid. Demospongia umumnya di laut dalam maupun dangkal. Meskipun ada yang ada di air tawar, Demospongia adalah salah satu kelompok porifera yang anggotanya ada yang hidup di air tawar. Demospongia adalah kelas terbesar yang mencakup 90% dari jenis porifera. Porifera yang termasuk dalam kelas Demospongia memiliki kerangka berupa 4 spikulasi lisa ataupun dari serabut spongin ataupun keduanya. Beberapa bentuk primitif tidak memiliki rangka. Tipe-tipe air yang ada pada spons ini berupa leukonoid. Yang kedua yaitu filum Annelida. Annelida adalah kelompok hewan yang bentuk tubuhnya seperti susunan cincin ataupun luas-luas. Istilah kata Annelida berasal dari bahasa Yunani yaitu dari kata anolus yang berarti cincin dan oidos yang artinya bentuk. Annelida adalah cacing dengan tubuh bersegmen triploplastik dengan rongga tubuh sejati atau hewan selomata dan bernapas melalui kulitnya. Filum Annelida hidup di air tawar, air laut, dan di tanah. Pada umumnya Annelida hidup secara bebas meskipun ada yang bersifat parasit. Annelida memiliki ciri-ciri sebagai berikut. Pertama yaitu memiliki tubuh bersegmen. Kedua yaitu mempunyai sistem pencernaan sempurna yaitu mulut, kerongkongan, perut otot, tembolok, usus, dan anus. Ketiga yaitu tubuh dilapisi dengan kutikula tipis dan lembab. Keempat yaitu sistem respirasi melalui permukaan kulit dan berlangsung difusi. Kelima yaitu sistem saraf berupa ganglion, otot, dan tali saraf yang tersusun dari tangga tali. Salah satu kelas dari filum Annelida yaitu Hirudenia. Hirudenia adalah kelompok hewan dalam keluarga cacing beruas yang berbadan pipih serta memiliki alat penghisap darah di ujung kepala dan ujung ekornya atau disebut dengan lintah. Sekitar 3/4 spesies lintah hidup sebagai parasit yang menghisap darah induknya, sedangkan sisanya merupakan pemangsa. Secara taksonomi, hewan ini dikelompokkan sebagai subkelas Hirudenia.
Hewan ini berkerabat dengan cacing tanah yang sama-sama memiliki tubuh lunak, berotot, beruas, dan dapat memendek serta memanjang. Memiliki klitelum serta bersifat hermafrodit. Kan lintah hidup di habitat air tawar, sementara sebagian kecil hidup di darat ataupun di air laut. Spesies yang paling umum dikenal diantaranya adalah lintah medis yang bersifat hematofagus, yaitu pemakan darah. Spesies ini melekatkan pengisapnya di tubuh inangnya, lalu mengeluarkan senyawa peptida yang bernama hirudin untuk mencegah penggumpalan darah sebelum mengisapnya. Spesies ini memiliki rahang yang menembus kulit inangnya, sedangkan sebagian spesies lain proboscis atau semacam belalai yang dapat dijulurkan dan menusuk kulit seperti tombak. Sebagian kecil spesies lintah itu tidak mengisap darah tetapi memangsa hewan vertebrata kecil. Lintah berkembang biak dengan bertelur dan menyimpan telurnya dalam sarung khusus. Selanjutnya yaitu ketiga, filum molluska. Filum molluska merupakan kelompok hewan invertebrata yang bertubuh lunak dan multiselular. Istilah molluska berasal dari bahasa Yunani, yaitu dari kata molluscus yang artinya lunak. Molluska termasuk dalam hewan yang lunak yang baik dengan cangkang maupun tanpa cangkang, seperti jenis kerang-kerangan, siput, kiton, dan cumi-cumi serta kekerabatannya. Molluska merupakan filum terbesar dari kedua kerajaan binatang setelah filum Arthropoda. Pada saat ini sekitar 75.000 jenis dengan tambahan 35.000 jenis yang ada pada fosil. Molluska hidup di air laut, air tawar, air payau, dan darat. Habitat molluska dapat berada di palung benua laut sampai pegunungan yang tinggi, dan bahkan dapat ditemukan dengan mudah di sekitar kita. Selanjutnya yaitu kelas dari filum molluska, yaitu Gastropoda atau dikenal sebagai siput atau siput telanjang. Merupakan suatu kelas taksonomi di dalam filum molluska. Kelas ini merupakan segala jenis siput dan siput telanjang dengan berbagai ukuran, dari ukuran mikroskopis hingga ukuran yang besar. Terdapat ribuan spesies siput laut dan siput laut telanjang. Sedemikian pula siput air tawar, limpet, siput darat, dan siput telanjang darat. Gastropoda berasal dari bahasa Yunani, yaitu gaster yang berarti perut dan podos yang berarti kaki. Jadi gastropoda berarti hewan bertubuh lunak yang berjalan dengan menggunakan perutnya. Hewan ini meliputi 50.000 spesies, tetapi 15.000 diantaranya telah punah. Hewan ini tersebar di seluruh permukaan bumi, baik darat, di air tawar, maupun di air laut. Pada umumnya hewan ini bersifat herbivore, sering memakan sayuran budidaya sehingga merugikan manusia. Gastropoda ada yang memiliki cangkang tunggal, ganda, dan tanpa cangkang. Bentuk cangkangnya bervariasi, ada yang bulat, panjang, bulat kasar, dan bulat spiral. Cangkang umumnya spiral simetri. Fungsi cangkang untuk melindungi kepala